Pada kesempatan kali ini, anak-anakku yang sangat saya cintai akan melanjutkan materi semester 2 tentang tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Sejarah kebudayaan Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting. Dalam materi SKI kelas 9 semester 2 ini, anak-anak akan mempelajari berbagai tokoh penyebaran agama Islam di Indonesia. Tujuannya, mata pelajaran SKI adalah memperkenalkan perkembangan sejarah kebudayaan dan peradaban Islam dari masa ke masa. Fokusnya tidak terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga mencakup budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Sebagaimana di dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam, Madrasah Tsanawiyah kelas 9, materi SKI kelas 9 ini meliputi tentang tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Di antaranya adalah Wali Songo dan juga tokoh-tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Harapannya pengetahuan mengenai tokoh-tokoh besar ini dapat menginspirasi kalian untuk menghargai dan meneladani dedikasinya dalam bidang ilmu pengetahuan agama dan budaya. Sebagaimana pertama adalah Wali Songo. Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia terdiri dari dua kata, yaitu wali dan sangat. Wali dalam konteks ini merujuk pada waliullah, orang yang mencintai dan dicintai Allah. Sanga berasal dari kata bahasa Jawa songo yang berarti 9. Selain itu, Wali Songo berperan sebagai waliul amri, yaitu pemegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin. Wali Sanga juga merupakan pemimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan berbagai urusan. Anggota Wali Sanga meliputi Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Yang kedua, tokoh Islam di Indonesia yaitu Syekh Abdul Rauf Asingkili, dan nomor 7 yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Abdul Rauf Asingkili adalah orang pertama yang mengembangkan tarikat Satariyah di Indonesia. Beliau pernah menjadi mufti kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultan Safi'atuddin Tajul Alam. Abdul Rauf Asingkili memiliki sekitar 21 karya tulis yang terdiri dari kitab tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Yang ketiga yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikirim ke Mekah dan Madinah untuk belajar selama 30 tahun. Sepulangnya dari tanah suci, hal pertama yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah membina kader-kader ulama dengan mendirikan kampung dalam pagar atau yang disebut dengan pesantren yang tidak boleh keluar dari pagar tersebut. Seterusnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta tahun 1869 pada 18 November 1912. Beliau mendirikan Muhammadiyah, sebuah organisasi yang terinspirasi oleh gerakan reformasi Islam. Muhammadiyah banyak berkontribusi di bidang pendidikan dengan mendirikan berbagai sekolah, mengadakan pengajian. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada 23 Februari 1923 dan dimakamkan
Karangkajen, Yogyakarta. Selanjutnya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, lahir pada 10 April 1875. Beliau belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya, Kiai Utsman. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari melanjutkan pendidikan di berbagai pesantren sejak usia 15 tahun. Pada tahun 1899, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng, salah satu pesantren terbesar di Jawa. Kemudian pada 31 Januari 1926, beliau menjadi salah satu pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada 25 Juli 1947 dan dimakamkan di pesantren Tebu Ireng, Jombang.